Tes, bismillah. Suaranya jelas? Tes, bismillah. Jelas suaranya? Tolong tulis di komentar suaranya. Baru satu orang ini. Dua menit lagi insya Allah mulai. Seperti biasa 5.25. Sengaja dimulai 5.20 untuk menunggu yang lain. Jadi pas 5.25 insya Allah langsung mulai. Semenit lagi insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali lagi pada pertemuan Tamis 2 yang alhamdulillah sekarang sudah masuk pada pekan ke-13 atau 14 ya. Nanti insya Allah ada di PDF. Sudah masuk pada bab terakhir di Tamis 2, yaitu jumlah fi'liyah ya. Kembali kita review lagi yang bab untuk Tamis 2 ya. Ya. Kurikulum Tamis 2 kita sudah mempelajari i'rab dan awamilnya. Kita juga sudah mempelajari seluruh syibhul jumlah ya, sesuatu yang menyerupai kalimat, dan juga kita sudah, dan pada hari ini kita mulai mempelajari al-jumlah ya. Jumlah dalam bahasa Arab ada dua, hanya ada dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Ya. Dengan dipelajari ini, maka materi-materi sebelumnya, apakah itu dari huruf, dari isim, dari fi'il, tetap akan dipakai, akan digunakan ya. Ini dengan penambahan materi, cuman ada yang sebagian, misalkan isim, sebagian sudah ditutupi dengan pelajaran baru. Misalkan ketika nakiroh ketemu nakiroh, maka dia menjadi bisa jadi mudhof, bisa jadi mausuf sifat atau mudhof ilaih.
itu yang lebih didahulukan, bukan lagi dipisah-pisah ya. Kalau benar syibhul jumlah, maka syibhul jumlah ya, sudah tidak lagi satu kata. Nah, sekarang ketika kita masuk jumlah, maka harus sudah diblok yang dinamakan dengan jumlah fi'liyah ya. Jadi yang jumlah fi'liyah harus diblok bagian mana saja yang jumlah fi'liyah tersebut ya. Ini yang sudah beda lagi. Jadi sudah ada tambahan pengetahuan baru. Maka jumlah fi'liyah, ketika mendapati jumlah fi'liyah, maka harus diketahui dari mana sampai mana ya, komponen dari jumlah fi'liyah tersebut. Kita akan pelajari insyaallah ya. Nah, jumlah fi'liyah ya, kullu jumlatin tatarokkabu min fi'lin wa fa'ilin ya. Semua jumlah, semua kalimat yang tersusun dari fi'il, kata kerja, dan fa'il ya, subjek atau pelakunya ya. Jadi tidak harus ada objeknya, maf'ulnya ya. Ini intinya, karena tidak semua fi'il, nanti juga akan kita pelajari hari ini, membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul ya, maf'ul bihi, di segala macam maf'ulnya ya. Kita sudah mempelajari di Tamyiz 1 bahwa al-fi'lu itu terbagi menjadi 3 ya. Fi'lul madhi, fi'lul mudhari, dan fi'lul amr ya. Nah, di Tamyiz 2 ini lebih kalau di Tamyiz 1 cuman sekedar satu kata fi'lul madhi mana, satu kata fi'lul mudhari mana, satu kata fi'lul amr mana, dan domirnya apa ya. Itu Tamyiz 1. Tamyiz 2 Tamyiz 2 awal sudah mulai menganalisa yang punya i'rab. Yang punya i'rab di fi'il adalah fi'lul amr ya, fi'lul mudhari. Maaf. Ya, fi'lul mudhari. Nah, fi'lul mudhari harus dibilang i'rabnya apa? Harus ditentukan i'rabnya apa di Tamyiz 2 awal. Sekarang di Tamyiz 2 akhir ya, di akhir Tamyiz 2, masing-masing ini fi'lul madhi, fi'lul mudhari, dan fi'lul amr harus ditentukan semua komponennya, bukan sekedar satu katanya saja ya. Kalau dulu kan Tamyiz 1 satu katanya saja, Tamyiz 2 awal satu kata plus i'rabnya apa kalau punya i'rab. Kalau misalnya fi'lul mudhari harus ada i'rabnya. Sekarang tentukan fi'ilnya yang dari 3 ini ya. Kemudian fi'lul mudhari, kalau misalnya fi'lul mudhari, maka ditentukan lagi i'rabnya ya. Kemudian menentukan domirnya masih ya, dan itulah adalah fa'ilnya ya. Domir dari fi'lul madhi, fi'lul mudhari, fi'lul amr, itulah fa'ilnya ya. Kemudian yang ketiga, menentukan objeknya kalau ada ya. Jadi bukan sekedar lagi cuman menentukan fi'lul madhi, fi'lul mudhari, fi'lul amr, tapi sekarang sudah masuk ke jenjang yang agak lebih tinggi lagi. Ketiga fi'il ini harus juga ditentukan mana subjeknya, mana fa'ilnya, dan mana objeknya, yaitu maf'ul ya. Maka kalimat yang awal kalimatnya diawali dari salah satu dari 3 ini, jadi awal kalimatnya. Jadi sekarang juga harus tahu awal kalimat itu yang mana ya. Harus tahu awal kalimat yang mana ya. Apakah dia fi'lul madhi atau fi'lul mudhari atau fi'lul amr, dan dia di awal kalimat, maka itu adalah jumlah fi'liyah ya, di awal kalimat ya. Nah, komponen dari jumlah fi'liyah ini 3 bagian. Fi'il itu sendiri, kemudian fa'ilnya, kemudian maf'ulnya. Maf'ul ini terbagi 5 jenis, dan 5 jenis ini belum kita pelajari sekarang ya, biar memudahkan ya. Maf'ul ini, maf'ul bihi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlihi, maf'ul fihi, dan maf'ul ma'ah belum kita pelajari dan belum kita tentukan sekarang. Yang kita tentukan sekarang cuman mengatakan dia adalah maf'ul, dia adalah objeknya. Apakah dia maf'ul bihi, atau dia maf'ul mutlak, atau dia maf'ul li ajlihi, atau dia maf'ul fihi, atau dia maf'ul ma'ah, maka nanti di Tamyiz 3 ya. Ini penentuannya itu belum.
Bahkan juga di dalam jumlah fi'liyah terkadang juga ada fadlah, yaitu hal atau tamyiz. Ini juga akan dipelajari di tamyiz 3 ya. Ada juga jar majrur di dalam fi'liyah. Dia masih bagian dari jumlah fi'liyah, tapi di luar dari 3 komponen di atas, di luar dari fi'il, di luar fa'il, di luar dari maf'ul bihi, ya jar majrur masuk ke fadlah. Jadi ada jar majrur menyempil di jumlah fi'liyah ya. Sekarang masih kita sebut dia jar majrur saja. Belum ada embel-embel jar majrur apa-apa belum. Jadi kalau ada jar majrur di antara fi'il, fa'il dan maf'ul, kita tetap sebut apa? Katanya apa, sibul jumlahnya apa, jar majrur ya, tetap dia, tapi dimasukkan dia ke dalam bagian jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah ya. Ya, jenis-jenis fi'il ini yang paling penting, karena kita sudah tahu komponen tadi, fi'il itu sendiri, fa'il, maf'ul, maka perlu kita tahu dua jenis fi'il. Berdasarkan kebutuhannya terhadap objek, maka fi'il terbagi dua, fi'il lazim dan fi'il muta'addi ya. Fi'il lazim adalah kata kerja fi'il yang tidak butuh objek, tidak butuh maf'ul untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia itu biasa kita kenal dengan kata kerja intransitif ya. Ini fi'il lazim ya, kata kerja yang tidak butuh objek ya. Nah, ada satu materi yang saya lupa masukkan, yaitu fi'il berdasarkan aktif dan pasifnya ya. Yang biasa yang sering kita ketemui itu adalah fi'il maklum. Ada full fi'il yang pasif itu adalah majhul. Nanti saya lupa masukkan, insya Allah di PDF yang download nanti ada. Cuman sekedar tahu saja, nanti ini di tamyiz 3 itu baru penting untuk dibedakan ya. Tamyiz 2 ini cuman ini saja, lazim dan muta'addi ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il muta'addi, fi'il kata kerja yang membutuhkan objek sehingga bisa menjadi kalimat yang sempurna. Dalam bahasa Indonesia ini kita kenal kata kerja transitif ya. Kata kerja transitif ya, itu fi'il muta'addi. Dalam bahasa Indonesia kata kerja transitif ya. Kemudian fi'il lazim, ini contoh saja ya. Beberapa ciri-ciri dari fi'il lazim, dari fi'il yang sudah dipastikan dia adalah fi'il lazim atau kata kerja yang tidak butuh objek. Yang pertama adalah fi'il yang menunjukkan arti sifat ya. Jadi ketika fi'il tersebut menunjukkan arti sifat, maka pasti dia tidak butuh objek ya. Syajua ya, berani ya, jabuna takut ya, hasuna baik, qabaha jelek ya. Ini tidak membutuhkan objek ya, tidak membutuhkan objek ya. Kemudian fi'il yang menunjukkan arti ukuran, tola panjang, itu fi'il ya, dan qasara pendek, itu juga yang tidak butuh objek ya. Kemudian juga termasuk fi'il lazim adalah yang menunjukkan arti kebersihan ya. Tohuro ya, suci ya, nazufa bersih, dan juga yang kebalikan yang kotor ya, wasikho ya, danisa ya, dan qazifa, qaziro ya. Jadi yang menamakan anaknya Danisa ini, hati-hati, itu kotor ya. Bagaimana membahas? Wah, ini kurang kebaca ini. Nanti saya itu ya, yang kurang kebaca huruf bahasa Arabnya, Ibu Misro. Saya sudah dekatkan ini. Nanti kalau ada bahasa Arab berarti saya bukan di mode presentasi ini. Harus mode Zoom, harus mode fiil ini nih, fiil lagi. Harus mode biasa, harus mode di yang sini.
Nih, nanti saya zoom di sini. Ini lebih gampang ya. Zoom. Mana? Nah. Sampai jelas ya. Saya zoom sampai berapa kali ya. Nah, sudah jelas, Bu? Jelas ya? Insya Allah jelas ya. Jadi harus bukan metode presentasi lagi nih. Nanti ketika latihan tolong dibuka mushaf ya. Jadi harus apa namanya? Harus pakai presentasi karena biar poin per poin ya. Kalau sekarang sudah jelas Ibu Misro? Sudah jelas? Insya Allah jelas ya. Ya. Ya, kemudian selanjutnya adalah fiil yang tidak lazim dan bukan bermasuk gerakan ya. Seperti maridho ya, kasila, nasyita, fariha, hazina, syabi'a, atisa ya, atisha ya. Ini fiil-fiil yang menunjukkan arti keadaan yang tidak lazim dan bukan termasuk gerakan. Ada gerakan di dalamnya ya. Ini semua tidak membutuhkan objek. Fiil lazim, tidak butuh objek. Nanti insya Allah silahkan dilihat lagi. Kemudian yang menunjukkan arti warna. Ihmarra, iswadda, ikhdarra, ibyadda, isfarra, izraqa ya. Ini semua menunjukkan arti warna, tidak butuh objek, tidak butuh maf'ul ya. Ya, dari sini juga kita bisa lihat poin selanjutnya ya, di poin ini ya. Nah, ini dulu mengikuti wazan fa'ula. Setiap kata fiil yang huruf pertamanya fathah, yang huruf keduanya dhammah, yang huruf ketiganya fathah, khusus fi'lul madi, maka dia tidak membutuhkan objek. Hasuna, syaju'a, syarufa ya, karuma ini ya, jamula ini tidak membutuhkan objek ya, tidak membutuhkan objek. Ingat wazan fa'ula ya, wazan fa'ula. Variasi bentuk dari fi'il madi, huruf pertamanya fathah, huruf keduanya dhammah, dan huruf ketiganya berharokat fathah. Ini yang tidak membutuhkan objek. Ya, kemudian wazan infa'ala ya, infa'ala ini satu kata semua. Ini di sini bukan tambahan. Dia sudah ditambahkan dari 3 ditambahkan masuk in ya. Inkasaro ya, inhatoma, intolako ya. Ini semua juga tidak butuh maf'ul ya. Kemudian lagi if'alla, seperti tadi ya, seperti contoh warna tadi. If'alla, huruf pertamanya ya hamzah, huruf keduanya disukun, huruf ketiganya fathah, huruf keempatnya ya ada sukun dan alif ya. Alif tasdid ya, ada tasdid dan ada alif ya. Ihmarra, iswadda, ikhdarra, ibyadda ya. Itu lihat wazannya sama semua. If'alla, maka semuanya ini tidak butuh objek ya. Kebetulan semuanya warna juga ya. Maka kemudian masuk ke fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Ini ada 2 jenis ya, muta'addi binafsihi, muta'addi dengan sendirinya, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan jar majrur di dalamnya. Seperti contoh ishtaro Ahmadu al-qalama ya. Ishtaro
telah membeli Ahmad al-qalama, pena, ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya, ini cara menerjemahkan jumlah fi'liyah, diterjemahkan dulu fa'ilnya Ahmad. Ya, ini kan fa'il, cari dulu fa'il. Ahmad ishtaro telah membeli al-qalama, pena. Jadi jelas fa'ilnya, fi'ilnya, objeknya, maf'ulnya, al-qalama, ya. Fa'ilnya, ya. Fa'ilnya, fi'ilnya, kemudian maf'ulnya. Itu cara menerjemahkan, ya. Ya, cara menerjemahkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah muta'addi dengan perantara, muta'addi bi ghairihi, dengan selainnya. Ya, muta'addi butuh dia perantara, yaitu jar majrur. Contohnya adalah zahaba. Zahabtu bika, ya. Zahabtu bika. Aku pergi denganmu, ya. Ya, dia harus ada bika. Ya, sebenarnya zahaba digunakan untuk tujuan. Zahabtu ila masjid, al masjid, ya, misalkan begitu. Jadi harus ada ila. Tidak harus ada jar majrur. Dia butuh jar majrur, ya. Zahabtu bika. Bika sudah jadi jar majrur kan? Sama zahabtu ilal masjidi, ya. Ilal masjidi butuh juga jar majrur. Dan ini ada lumayan banyak, ya. Nanti ketika akan baca banyak di Al-Qur'an, a'udzu bika, ya, a'udzu bika. Ya, a'udzu juga butuh jar majrur, ya, butuh jar majrur. Nah, sekarang ini agak kecil ya tulisannya, ya. Ya. Saya zoom lagi biar besar. Zoom lagi. Terus lagi zoom. Jika berdasarkan kebutuhan terhadap objeknya, maka fi'il muta'addi ada yang cuman butuh satu objek, satu maf'ul, dan ini banyak. Ya, kataba, akhadha, ya. Ya. Akroma, doroba. Ya, ini semua cuman butuh satu objek. Itu kebutuhan, ya. Kalau misalkan ditambahkan, ya silahkan. Ada wa itu untuk menambahkan, ya. Tapi sejatinya itu dihitung satu. Kalau ada ini wa, itu dihitung satu level itu semua dengan wa, ya. Kemudian ada fiil muta'addi yang butuh dua objek. Di sini ada dua jenis, ya. Pertama, kedua objeknya berupa mubtada dan khobar. Nah, ini pun belum dipelajari, ya. Objeknya itu jumlah ismiyah. Ya, a'to misalkan. A'toituka kitaban, ya. A'toituka kitaban. Ya. Ka. Ini tidak ada wa, ya. Jadi ini beda masing-masingnya. Ya, ka sebagai maf'ul pertama, objek pertama, kitaban sebagai maf'ul kedua, ya, sebagai objek kedua, ya. Kemudian, ya, juga sa'altuhu fulusan, ya, sa'ala, ya, jadi karena dia jadi ana, jadi sa'altu, ya, sa'ala kalau dihuakan, ketika dia jadi ana, sa'altu. Lihat biru ini, inilah fa'ilnya, ya, sa'altu hu fulusan, ya. Aku meminta padanya uang, ya. Sa'altuhu fulusan, ya. Jadi butuh dua. Yang diminta itu apa? Kepada siapa dulu? Jadi maf'ulnya kepada kepada dia, orang dia laki-laki. Yang diminta apa? Fulusan, ya. Fulus, duit, ya. Itu. Jadi menerjemahkannya kembali, aku ya, telah meminta kepadanya duit, uang, ya. Itu ininya, ya. Ya, ya. Kemudian allamal ustazu at-tullaba al-adaba.
Nah, ini ya. Seorang guru mengajarkan para murid tentang adab. Ya, jadi dua objeknya ya, dua objeknya. Allama nanti ketika ketemu a'to sa'ala allama, maka langsung pasti dia punya hati siap-siap dengan dua objek. Ya, siap-siap dengan dua maf'ul. Di sini maf'ulnya seorang guru mengajarkan para murid at-tullaba al-adaba, ya, pelajaran tentang adab, ya. Ya, ini jadi dua punya fungsi beda. Ya, dilihat dua maf'ulnya. Maf'ul pertama fungsinya kepada siapa guru tersebut mengajarkan, at-tullaba. Apa yang diajarkan ustadznya, al-adaba, ya. Dua-duanya adalah objek atau maf'ul, ya. Sekarang itu yang pertama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang ini bukan berupa mubtada dan khobar. Ka dan kitaban bukan jumlah ismiyah. Hu dan fulusan bukan jumlah ismiyah. Tullaba al-adaba at-tullaba al-adaba bukan jumlah ismiyah. Jadi ini bentuk pertama dari fi'il muta'addi yang punya dua objek, ya. Jadi bukan jumlah ismiyah. Nanti yang jenis kedua ini lebih akan kita paham lagi kalau kita sudah pelajari jumlah ismiyah. Tapi tetap intermezzo, tetap dikasih tahu biar nanti setelah kita tahu jumlah ismiyah, oh ternyata ini yang dimaksudkan, ya. Ya. Yang pertama ada dua dia. Af'alul qulub, ya, perbuatan hati, dan af'alut tahwil, ya. Suatu perbuatan, suatu fiil yang berubah dari sesuatu menjadi sesuatu, ya. Af'alul qulub terbagi dari dua, af'alul yakin dan af'alul dhon, ya. Perbuatan hati yang dengan penuh keyakinan dan perbuatan hati yang sekedar sangkaan, ya. Af'alul yakin ini ada ro'a, ya. Ro'a itu maksudnya yakin, ya, diartikan yakin. Berpendapat tapi yang yakin, ya. Ini melihat, melihat. Melihat itu kan kita benar-benar melihat dengan mata sendiri, pasti yakin kan? Apa yang kita lihat itu tentu kita yakini, ya. Alima juga masuk, ya, af'alul al-yakini, ya, termasuk dari fiil-fiil yang keyakinan, ya. Alima tahu. Jadi orang yang tahu itu harus ilmu yang benar, harus yakin. Karena fiil alima itu masuk ke af'alul yakin, ya, fiil-fiil yang berdasarkan keyakinan. Jadi kalau sudah berilmu jangan ragu-ragu lagi, harus yakin, ya. Sebaliknya yang bodoh, yang tidak tahu, tidak ada landasan ilmunya, jangan diyakini, ya, itu masih zon, ya, masih zon. Itu yang belum tahu apa, oh kayaknya begini. Ada orang bilang begini, itu berarti tidak yakin, ya. Yang yakin itu alima. Kemudian wajada, yaitu itu mendapati, ya. Tapi di sini itu artinya menemukan, ya. Ditemukan itu berarti kita dapat menemukannya itu dengan seluruh indera kan. Kita lihat, kita rasakan, ya, kita temukan, ya, menemukan kan, menemukan. Seperti saya menemukan pulpen, yaitu ini syahidah juga masuk, ya. Persaksian kan harus didasarkan ilmu dan yakin, ya. Ini termasuk af'alul yakin, ya. Kita ambil contoh ro'a, melihat, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, ya. Lihat ya, ini ro'a. Di sini dia maf'ul bihinya itu objeknya jumlah ismiyah. Lihat, nanti kita akan buktikan. Yarawna di sini itu meyakini, ya. Itu meyakini. Innahum, sesungguhnya mereka, yarawna, meyakini, hu iya ba'idan, jauh, ya.
jauh. Wa narohu qoriban. Tapi kami yakin ia dekat. Ya, itu di sini hu dan ba'idan. Ya, karena dia kebetulan dia di sini maf'ul. Ya, di sini lagi akan dijelaskan i'rabnya fa'il. I'rabnya lihat ya. I'rabnya fa'il itu selamanya rafa marfu. I'rabnya fa'il selamanya marfu. Marfu dhammah ani una. Ya, dhammah ini kebetulan ustazu. Allama muslimu atau muslimani atau muslimuna al-muslimuna itu tanda jelas dari fa'il. Ya, jadi kalau fa'il lupa saya kasih tahu tadi, i'rabnya rafa. Nanti insya Allah saya tambahkan slide-nya. Sedangkan maf'ul bihi, sedangkan maf'ul objeknya selalu fathah, ya, atau jenis yang lain, fathah aini ina, ya. Kebetulan ini jamak taksir tullaba. Jadi dia tidak beraturan, ya. Muslimina, ya. Jadi kalau dia muslimina al-muslimina, kalau misalnya diganti dia jadi al-muslimina. Ina di situ adalah tanda nasab bukan tanda jer. Karena kenapa dia nasab? Nah, sekarang sudah jelas at-tullaba isim nakiro, isim al-ma'rifah, i'rabnya nasab karena dia objek dari allama. Ya, begitu ya. Sekarang sudah tahu dia di sini. Ada yang masih abu-abu, misalnya fasikin, ya kafirin, muslimin, itu kan ina. Lihat, sekarang sudah tahu alasannya. Kalau dia berposisi sebagai objek, berarti dia adalah nasab. Ya, al-adaba jelas lagi. Nih, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi di sini. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Nah, di sini objeknya adalah hu dan ba'idan, ya. Dia menyangka sesuatu itu jauh, tapi kami wa di sini artinya tapi, ya. Wa di sini tidak selamanya dan, tapi kami meyakininya dekat, ya. Huwa ba'idun itu jumlah ismiyah. Dia dekat. Huwa kalau di sini kan kebetulan dia bergabung. Hu di sini kan dalam bentuk domir muttasil bergabung ke fiil. Ya, hu di sini domir muttasil bergabung ke fiil. Makanya dia jadi hu-nya begini. Ketika dia lepas, ini ya buang, dia kan balik lagi ke kolom 24, huwa, ya, yang harus munfasil, harus berdiri sendiri. Huwa ba'idun, ya, kalau tidak ada ini. Karena dia di sini sebagai objek dari yarawna, ya, yarawna, maka harus harus nasab ba'idan. Kalau dia tidak ada ini dibuang, huwa ba'idun. Itu sudah jadi jumlah ismiyah, ya. Dia jauh. Huwa qaribun. Dia dekat. Itu juga jumlah ismiyah. Nah, ini objek yang dua-duanya jumlah ismiyah, ini adalah masuk dari fi'il muta'addi yang dua objek, ya. Jadi ini af'alul yakin. Demikian juga af'alul zon, ya. Perbuatan hati yang ragu-ragu. Ya, zonna, hasiba, ja'ala, za'ama, ya. Ini adalah perbuatan zon yang masih belum sampai derajat yakin. Zon itu belum sampai derajat yakin. Dia masih di bawah dari yakin. Tapi kalau zon disebut dalam Al-Quran, itu harus dibawa ke makna yakin, ya. Kalau zon yang dalam Al-Quran, kalau secara bahasa dia tidak kan. Zon itu kan dia adalah dibawa dari yakin. Tapi kalau dalam Al-Quran disebut zon, maka yang dimaksudkan adalah yakin, ya. Ya, di sini ja'ala, di sini mungkin ada ini ja'ala menjadikan bukan. Di sini ja'alanya itu mengira, ya, sama seperti ini. Menduga, kira-kira, mengira, menyangka, ya. Zonna, hasiba, ja'ala, za'ama. Semuanya masih dalam derajat zon, ya. Yahsabuhum al-jahilu agniya'a minat ta'affufi, ya.
Ini butuh dua objek yang jumlah ismiyah. Yahsabu jumlah fi'liyah fi'lul mudhari. Domirnya huwa, i'rabnya rafa, marfu. Ya. Hum menjadi maf'ul bi, maf'ulnya, ya. Hum menjadi maf'ulnya. Yahsabu itu kan huwa. Nah, ini lagi pelajaran. Kalau fa'ilnya huwa, maka biasanya setelahnya itu ada kelihatan kalau domirnya huwa, maka fa'ilnya biasanya kelihatan. Entah dia di depan atau dia sudah disebutkan di belakang, ya. Entah dia di depannya, rata-rata dia di depannya, atau dia di belakang, kecuali jika dia diselingi kolom 25. Ini kan hum kolom 25. Kolom 25 yang nempel di fi'il selamanya maf'ul, selamanya objek, ya. Kolom 25 dan 26 itu selamanya objek, ya. Kolom 25 dan kolom 26 selamanya objek, selamanya maf'ul. Apalagi dia nempel nih. Yahsabu, hum menjadi maf'ul, ya. Yahsabu kan ini fi'lul mudhari, domirnya huwa, yaitu al-jahilu. Langsung lihat depan, ya, al-jahilu. Kelihatan di situ rafa, ya. Yahsabu huwa yaitu al-jahilu. Setelahnya harus disamakan. Dia kan ini huwa berarti laki-laki, al-jahilu secara makna laki-laki. Dialah fa'ilnya, ya. Maka setelahnya menjadi fa'ilnya kecuali diselingi kolom 25, ya. Kolom 25, ya. Yahsabuhum, hum menjadi maf'ul bihi, maf'ul yang pertama, ya. Al-jahilu fa'il, agniya maf'ul yang kedua. Lihat kalau kita perhatikan, hum agniya itu adalah jumlah ismiyah. Mereka orang kaya, ya. Mereka orang kaya. Jadi yahsabuhum, ya, yahsabuhum. Minat ta'affufi ini adalah jar majrur. Nanti belum kita pelajari yang menjelaskan tentang alasan dari yahsabu, ya, alasan dari yahsabu. Kenapa mereka menyangka, ya. Jadi kita terjemahkan dulu. Yahsabu, orang jahil mengira mereka agniya, kaya. Minat ta'affufi, karena mereka menjaga kehormatan diri mereka, nggak pernah minta-minta, ya. Ya, ini sih Allah memuji orang yang tidak meminta-minta. Jadi disangka kaya oleh orang yang tidak tahu kondisi mereka. Al-jahilu itu yang tidak tahu kondisi mereka, karena saking menjaga ifahnya, menjaga kehormatan dirinya. Ya, jadi yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affufi. Ini penjelasan dari yahsabu, ya. Minat ta'affufi jar majrur, fungsinya kalau sekarang cuma gitu, minat ta'affufi jar majrur. Nanti di tamis 3 muta'alliq kepada yahsabu. Fungsinya adalah alasan dari kenapa dia mengira mereka orang kaya, ya, itu, ya. Yang pasti di sini, yang dipelajari di sini, yang intinya adalah dua-duanya ini membentuk jumlah ismiyah. Dua-duanya ini membentuk jumlah ismiyah. Tapi nanti, ini pun kalau salah, ini cuma sekedar teori, ya. Nanti juga tahu, oh ini yahsabu pasti butuh dua kan. Siapa yang dikira-kira? Orang. Dikira-kiranya apa? Ini agniya, kan gitu kan? Logikanya begitu, ya. Ya, yaro, ya juga. Meyakini apa? Iya, sesuatu yang diyakini, ya, sesuatu itu apa? Ba'idan, ya. Jadi meyakini apa dan apa yang diyakini, ya. Ba'idan, huwa ba'idan. Kalau ini mengira-ngira apa? Siapa yang dikira-kira? Hum, mereka. Objeknya, kan siapa yang dikira-kira itu kan objek, mempertanyakan objek. Kemudian apa yang dikira-kira terhadap yang dikira-kira tersebut? Agniya, ya. Mengira-ngira apa terhadap objeknya? Agniya, ya. Nah, kemudian yang kedua dari yang ini, af'alut tahwil, ya. Ya, yang berubah dari satu ke yang lain. Ya.
af'alut tahwil. Dia ada ya, ada sayyara, radda, ya, takhiza, ittakhadha, ya, ittakhadha. Di sini adalah ya nabba'a, ya, nabba'tu hu iyahu sahihan, ya, mengabarkan, ya, ini adalah ada 7 ya, 7. Ini yang butuh 3, salah contoh ini ya, nanti insya Allah ini yang butuh 3 objek ini, 1, 2, 3. Ini af'alut tahwil, contohnya itu ya, nanti insya Allah akan ditulis di sini ya, takhiztuka sodiqon, ya, takhiztuka sodiqon. Takhiztu, aku menjadikan, ya, takhiztu, aku menjadikan, ka, engkau, ya, objeknya, objek pertama, sodiqon, sebagai teman dekat, ya. Takhiztuka sodiqon, ya, aku menjadikan engkau sebagai teman dekat. Jadi takhiza itu butuh 2, ya. Menjadikan siapa? Ka, engkau. Sebagai apa? Sodiqon, ya. Sodiqon. Jadi butuh 2 objek, ya, nanti ya. Ya. Nah, ini formasi dari, ini sudah bisa di play. Ini adalah formasi dari jumlah fi'liyah. Kebanyakannya fi'il dan fa'il, ya. Fi'il saja dan fa'il. Ini yang lazim, yang tidak butuh maf'ul bihi, yang tidak butuh maf'ul, yang tidak butuh maf'ul. Kemudian fi'il langsung maf'ul. Ya, biasanya fi'il yang selain domirnya huwa atau hiya, langsung ke maf'ul. Karena dia sudah mengandung domirnya itu sudah kelihatan. Domirnya itu sudah kelihatan sehingga dia sehingga dia cuman membutuhkan diperlihatkan maf'ul. Kemudian fi'il, fa'il, maf'ul. Ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ul. Ini biasa yang domirnya huwa atau hiya. Sebenarnya kita lihat tadi, huwa atau hiya harus tampak siapa huwa atau hiya. Karena huwa atau hiya itu kan tidak tampak, ya. Ya. Tidak tampak huwa. Kecuali kalau dia fi'il yang jenis majhul. Ya, kutiba, ya. Diwajibkan, ya. Kutiba diwajibkan. Tidak perlu tahu siapa yang mewajibkan, pokoknya diwajibkan, ya. Kutiba alaikumus syiyam, ya. Ya. Jadi tidak perlu tahu siapa, dan biasanya sudah tahu itu siapa yang mewajibkan, Allah yang mewajibkan. Tapi kalau kataba, ya, harus ada fa'ilnya, telah mewajibkan. Ini ya. Kalau kataba mewajibkan Allahu, ya, misalnya, ya, Allah telah mewajibkan apa, ya, misalkan begitu. As-siyama, ya, puasa. Ya, lanjut. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Kemudian fi'il, maf'ul, fa'il seperti yang tadi, ya. Maf'ul di sini biasa maf'ul yang kolom 25, ya, yang menempel di fi'il, ya. Ya. A'toituka, ya, qalaman, ya. Itu misalkan begitu. Ya, jadi langsung di nomor 25 dia menyempil sebelum disebutkan fa'ilnya, ya. Ya, kemudian antara akhir agak sulit. Itu maf'ul duluan, kemudian fi'il, kemudian fa'il. Contohnya di Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Ya, iyyaka itu kolom 26 pasti objek, ya, pasti maf'ul. Berarti dia didahulukan, ya. Ya. Na'budu fiilnya dan fa'ilnya. Kan ada na, ya. Nah, di situ na yang di awal na itu, awalan na di fi'ilul madi itu fa'ilnya, yaitu nahnu, ya. Ya, iyyaka dia adalah maf'ul yang didahulukan, muqaddam. Na'budu fi'il dan fa'ilnya, ya, begitu. Nah, maka fa'il itu ada 2. Fa'il itu ada yang nampak dan yang tidak nampak.
Yang nampak itu yang seperti tadi, ya. Allamal ustazu kelihatan, ya. Karena dia huwa atau hiya. Huwa atau hiya harus menampakkan fa'ilnya. Huwa atau hiya, domir huwa atau hiya harus menampakkan fa'ilnya. Kalau selain huwa atau hiya, dia tidak butuh menampakkan. Makanya dia domirnya, fa'ilnya adalah domir itu sendiri. Dia tidak tampak. Kelihatan bagi yang sudah belajar fi'il. Kan fi'il domirnya apa? Selain huwa atau hiya, ya, itu fa'ilnya adalah domirnya itu sendiri, ya. Tidak perlu ditampakkan lagi. Langsung maf'ul boleh, ya. Huma perempuan, hunna perempuan, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, tidak butuh lagi disebutkan siapa. Sebutkan ana siapa tidak perlu, nahnu disebutkan juga tidak perlu, tapi huwa atau hiya harus disebutkan. Makanya gampang kalau ketemu jumlah fi'liyah, fi'ilnya domirnya huwa akan nongol di situ atau telah nongol di belakang, ya, atau sudah disebutkan di belakang, ya. Nah, ini jenis-jenis fa'il dan maf'ul. Selain dari yang fa'il yang tersembunyi, bisa dia isim nakirah, bisa dia isim al-ma'rifah, bisa dia sibhul jumlah, ya. Allazina amanu kan orang-orang beriman. Sibhul jumlah, mausul silah, dia bisa menjadi fa'il bagi fi'il, ya. Ya. Jadi hati-hati. Allazina amanu sekarang punya fungsi, dia apa di situ? Kalau dia masuk di dalam jumlah fi'liyah, dia bisa jadi adalah fa'il atau maf'ulnya, ya, atau masdar muawwal. Masdar muawwal ini adalah kolom 8 ketemu dengan mudhari mansub. Itu masdar muawwal, ya. Ya, an yansiba, ya, itu an, dan an yaf'ala, ya, itu semuanya masdar muawwal. Dia bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul, ya, kalau dia berada di dalam jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita latihan surat At-Tin. Mohon maaf ini, jadi kalau misalnya tidak melihat silahkan buka mushaf. Kita akan lihat latihan di surat At-Tin. Ya. Wat-tini waz-zaituni wa turisinina wa hadzal baladil amin. Ini kalimat pertama. Ini bukan bagian dari kalimat pertama. Ya, sudah kita pelajari wa di sini, wa qasamnya, yaitu huruf jer. At-tini adalah majrurnya yang pertama. Kemudian disambung, ya, at-tini, az-zaituni, turisinina, hadzal baladil amin, semuanya majrur. Ya, ini semuanya majrur yang dihubungkan oleh waw. Kata hubung waw. Waw yang kedua, waz-zaituni, wa yang kedua itu sudah beda lagi. Itu sudah huruf atfu. Ya, al-atfu sudah melanjutkan fungsi dari waw yang pertama. Waw yang pertama jer kan? Maka waw yang kedua membantu biar tidak perlu wattini wawaz-zaituni, tidak perlu lagi wawaz-zaituni, ya. Tidak perlu lagi wa ini. Jadi yang wa yang kedua ini untuk melanjutkan fungsi jer, maka yang setelah wa harus majrur, ya, az-zaituni, ya, majrur, ya. Waturisinina, ya. Turisinina dia majrur berbentuk idhofah. Turi mudhof, sinina mudhof ilaihi, ya. Turi, kenapa turi dibaca ri? Karena dia jer oleh waw qasam yang diteruskan oleh wa, ini. Dia jer karena ini kemudian ini meneruskan, maka dia majrur. Sinina, kenapa dia jer? Karena dia posisi sebagai mudhof ilaihi dari turi. Ya, mudhof ilaihi dari turi, ya. Wa masih melanjutkan majrur, hadzal baladil amin, ya. Hadzal baladil amin, hadzal baladi amin, isyarah musyar ilaih. Lihat sama, isim ma'rifah, muzakkar. Maka hadzal baladi ini, hadzal baladil amini, isyarah musyar ilaih, terpenuhi syarat, ya, syarat isyarah musyar ilaihi, muzakkar, al-ma'rifah terpenuhi, maka inilah isyarah musyar ilaihi. Masih ada lagi al-baladil amin,
adalah mausuf sifat, ya. Amin adalah sifat dari al-baladi, ya. Ya, ini baru sumpah, ini baru pendahuluan, ya. Ini baru pengawalan kalimat. Belum masuk jumlah apapun ini. Watini, wazaituni, waturisinina, wahazal baladil amin. Belum masuk jumlah ismiyah atau fi'liyah, belum. Baru lihat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baru masuk dia di jumlah, ketahuan dia jumlah fi'liyah. Laqad huruf berarti belum. Khalaqna masuklah dia ke jumlah fi'liyah dengan khalaqna ini. Jadi tadi yang sebelumnya itu watini wa zaituni wa turisinina wa hadzal baladil amin adalah penegasan sumpah, kemudian ditambah lagi laqad, ya, taukid. Lihat ya, Allah mengawali dengan sumpah, kemudian ditambah lagi laqad. Ya, laqad kalau di fi'lul madi itu sungguh-sungguh, ya, taukid benar-benar. Ya, khalaqna masuk di jumlah fi'liyah, ya, laqad taukid. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itulah jumlah fi'liyah. Jadi ini harus begini ya, cara nanti menyetor. Jadi khalaqnal insana fi ahsani taqwim, jumlah fi'liyah. Kemudian kita bedah jumlah fi'liyahnya. Khalaqna, ya, fi'lul madi, fa'ilnya na, ya, dan fa'ilnya nahnu, domir nahnu, kelihatan na, ya, kelihatan domir nahnunya, itulah fa'ilnya. Al insana, ya, maf'ul berupa isim al ma'rifah, lihat kelihatan lagi insana. Ini masih berharokat, ya. Nanti kalau dihilangkan harokat harus kita baca fathah, ya, harus kita baca nasab, ya. Al insana fi ahsani taqwim, ya, jar majrur. Nanti akan dibahas ini. Bilang saja jar majrur. Ternyata di dalam jar majrur ini ada yang harus dibahas lagi, ahsani taqwimin. Ya, fi jar ahsani taqwim majrur berupa idhofah, ya. Ya. Nah, lanjut lagi. Summa radadnahu asfala safilin. Summa di sini kan al-atfu, ya. Maka dia melanjutkan lagi fi'il yang tadi, ya. Dia melanjutkan tadi, ya. Khalaqna summa radadna, ya, begitu ya. Jadi khalaqna summa radadna. Jadi ini jumlah fi'liyah dengan dua fi'il yang dijembatani oleh al-atfu. Jadi al-atfu ini menambahkan fi'il yang lain di dalam jumlah fi'liyah yang sudah ada. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Summa atfu fungsinya untuk melanjutkan penambahan fi'il, pada jumlah fi'liyah. Radadnahu asfala safilin. Inilah jumlah fi'liyah. Inilah jumlah fi'liyah, ya. Radadna fi'lul madi dan fa'ilnya, nahnu, ya. Fi'lul madi dan fa'ilnya, ya. Hu maf'ul pertama, ya, berupa domir muttasil. Asfala safilin hal, ya, maf'ul saja, ya. Maf'ul asfala safilin belum dipelajari, dia adalah hal. Dia menjelaskan kondisi asfala safilin, menjelaskan kondisi dari rodadana. Dikembalikan kemana? Asfala safilin, ke dalam keadaan tempatnya paling rendah. Asfala safilin. Bayangin asfal itu kan di bawah, tidak ada aspal di atas. Asfala safilin, ya, tempat yang paling rendah. Nah, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Ini kedudukannya apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kedudukannya adalah maf'ul dari rodadna. Lihat tadi kan kita sudah rodadna hu. Kami kembalikan hu, ya, insan, al-insan tadi, ya, asfala safilin, ya, asfala safilin. Jadi lihat, rodadna kan tadi objeknya hu kan, yaitu insan, ya. Sekarang objeknya dibalik, illa, kecuali alladzina amanu wa amilus solihati, ya.
kalau rodadna, ya, kami kembalikan, kalau hu tadi insan tadi yang kufur, asfala safilin, ya, asfala safilin, tempat paling rendah di neraka, ya. Illa, nah di sini ada istisna, pembatasan, hasr, ya, pembatasan hasr alladzina. Jadi dia kecuali kalau manusia itu, kan tadi insan, laqad khalaqnal insana, ya. Kecuali kalau manusia tadi alladzina amanu wa amilus solihati, ya. Ya, alladzina amanu wa amilus solihati. Mausul silah. Silahnya ada berapa? Ada 2 ya. Maksudnya ada 1. Ini dianggap 1 karena ada wa. Ya, alladzina mausul, silahnya amanu, ya, berupa fi'lul madi dan waw sebagai fa'ilnya, ya, di sini ya. Waw itu menunjukkan fa'ilnya. Ya, waw sebagai fa'ilnya yaitu domir hum. Ya, waw itu menunjukkan fa'ilnya. Kemudian amilu, fi'lul madi juga silah yang kedua, ya. Amilu, ya, fi'lul madi, as-solihati maf'ulnya. Amilu, waw sebagai fa'ilnya, as-solihati sebagai maf'ulnya, sebagai objeknya, ya. Subjeknya waw yaitu hum, as-solihati objeknya, maf'ul. Kemudian fa itu tambahan, ya, dia bukan ini, cuman tambahan. Agar terpisahkan alladzina amanu wa amilus solihat, fa untuk memisahkan, ya. Lahum ajrun ghairu mamnun, dia jumlah ismiyah, ya. Lahum ajrun ghairu mamnun, jumlah ismiyah. Lahum jar majrur, ajrun ghairu mamnun mausuf sifat, ghairu mamnun idhofah, ya. Idhofah. Ya, ini cara untuk memisah-misahkan penyetoran jumlah fi'liyah. Ya. Kemudian kalimat kedua, baru masuk kalimat kedua sekarang. Fa istiqnafiyah, ya. Dia fungsinya sekarang, fa itu bukan sekedar menggandeng. Fa juga wa dan fa itu bisa juga memisah jumlah dengan jumlah yang baru. Jadi jumlah yang sebelumnya sudah selesai. Makanya ini saya tulis nomor 2. Ini kalimat kedua, jumlah yang kedua. Jumlah yang tadi dari ayat 1 sampai ilal ladzina amanu wa amilus solihat falam ajrun ghairu mamnun, itu selesai kalimat di situ dengan tanda fa. Fa membuat kalimat baru, memisahkan di antara 2 jumlah, istiqnafiyah, ya. Ma an-nafi fungsinya menegatifkan fiil, membuat fiil itu negatif kalimatnya, ya. 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 Yukadzibuka ba'du biddin, jumlah fi'liyah. Nah, nanti di kotak ya, jumlah fi'liyah, nanti yang setoran jumlah fi'liyah di kotak. Ya. Kemudian ditulis ininya, fi'ilnya apa? Ya. Fa'ilnya mana? Kalau disebutkan maf'ulnya apa? Objeknya apa? Ya, di sini yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Ya, yukadzibuka dia fi'il, fa'il dan maf'ulnya, ya. Fi'ilul mudhari masih yang kemarin, domirnya huwa, yaitu siapa? Ini ada kan? Huwa sudah tidak disebutkan lagi karena sebelumnya sudah ada al-insanu. Ya, manusia yang maling, yang tadi disebutkan yukadzibu, di sini kembali lagi ke al-insanu. Jadi sebagian manusia yukadzibu, ya, mendustakan, ya. Mendustakan berarti butuh objek. Siapa yang didustakan? Ka, ya. Yukadzibu kan membutuhkan objek, ya. Berarti maf'ulnya harus ada, harus kelihatan. Ka, mendustakan engkau sebagai maf'ulnya, ya, maf'ul. Ba'du dzaraf, mazrufnya tidak ada. Biddin itu bukan mazruf, ya. Ya, biddin jar majrur. Lihat di sini kenapa saya bilang biddin bukan apa namanya? Bukan mazrufnya, karena kita lihat, kita terjemahkan ya. Yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin, ya. Ya, maka ya tidaklah, ya, mereka mendustakan
engkau, dia mendustakan engkau setelah mendustakan. Jadi ad-din di sini ini posisinya sebenarnya adalah maf'ul bihi, ya, maf'ul bihi, jar majrur, maf'ul bihi, mendustakan agama. Engkau yaitu agama, ya. Mendustakan engkau yaitu agama yang engkau bawa, ya, ka itu bidin. Ba'du setelah penjelasan, ya. Maka setelah datang penjelasan, kemudian mereka mendustakanmu, ya, dan agama yang engkau bawa, ya, itu maksudnya begitu, ya. Yang mendustakanmu dan agama setelah datang penjelasan, setelah diturunkannya Al-Qur'an, maka alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, di sini ini harusnya ada ini kalimat baru lagi. Ya, harusnya ini kalimat ketiga, tapi dia tidak punya kedudukan dalam i'rab, ya. Istifham laisa awamilul ismi kolom 2, kan kana dan laisa. Meskipun ia fi'lul madi, ya, Laisa itu kan kalau fi'lul madi dia huwa. Maka setelahnya harus, kalau huwa, ingat huwa atau hiya, setelahnya harus adalah fa'ilnya apabila, karena ini huwa, apabila dia muzakkar. Allahu lafzul jalalah, dia menjadi fa'il dari laisa karena dia muzakkar, ya. Kan alaisa huwa. Huwa harus ada fa'ilnya, Allah, ya. Berarti dia adalah Allahu, ya. Fa'il dari laisa kalau dilihat dari dia fi'lul madhi, ya. Bi ahkamil hakimin jar majrur, ya. Majrurnya berupa idhofah, ya. Ahkami al-hakimin, ya, adalah idhofah. Nakirah ketemu al-ma'rifah. Ya, demikianlah jumlah fi'liyah. Coba dilatihan dulu. An-nas sudah ada langsung dapat, al-falak sudah langsung dapat. Ditulis di kotak-kotak, ya. Di kotak-kotak itu yang di ayatnya. Ini saya kasih lihat, ya. Di kotak-kotak yang ayatnya. Di kotak-kotak yang ayatnya. Kemudian, nah, di kotak a'udzu birabbin nas, ya. A'udzu sampai mana dia? Kalau pilihannya a'udzu sampai mana? Ya. Saya cuma mau tahu itunya sampai mana. Ya, ini seluruh ayat. Seluruh ayat jumlah fi'liyah, ya. Bahkan dari kul. Kul itu kan jumlah fi'liyah, fi'lul amar, ya. Seluruh isi dari ini adalah perintah untuk lihat, untuk fi'lul amar setelahnya langsung dia adalah maf'ul bihi, ya. Kalau fi'lul amar semuanya setelah fi'lul amar, setelahnya langsung itu langsung maf'ul bihi. Fi'lul amar pasti butuh maf'ul bihi, pasti butuh maf'ul, ya, butuh objek. Jadi di sini kul a'udzu birabbin nas, kul semua isi dari surat An-Nas adalah maf'ul bihi dari maf'ul dari kul, ya. Katakanlah, apa yang harus dikatakan? Engkau katakanlah. Kul itu kan ada dua di situ, ada fi'il dan fa'ilnya. Kul fi'ilnya, fa'ilnya anta, domir anta. Engkau katakanlah. Apa yang disuruh dikatakan? Semuanya. A'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Seluruhnya ini adalah objek dari kul, ya. Seluruhnya ini adalah objek dari kul. Kemudian dibedah lagi. Di dalam objek kul kan ada ketemu fi'il lagi. Berarti ada jumlah fi'liyah lagi di dalam objek, ya. A'udzu fi'il, berarti dia membentuk jumlah fi'liyah. A'udzu. Apa a'udzu? Fi'il. Domirnya ana, ya. Baru kan sudah dipelajari. I'rabnya rafa dhammah, ya. Rafa dhammah, ya. Ana sebagai fa'ilnya. Kemudian jar majrur, ya. Kemudian jar majrur semua. Bi rabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Itu jar majrur pertama, ya. Kemudian jar majrur kedua, min syarril waswasil khannasi. Jar majrur kedua, ya. Allazi
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ini adalah penjelasan dari Al-Khonnasi, ya, Al-Khonnasi. Siapa Al-Khonnas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, ya. Jadi ada dua. Al-Khonnasi dijelaskan oleh mausul silah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian dijelaskan juga dengan minal jinnati wan nas, dijelaskan juga dengan jar majrur. Jadi Al-Khonnasi terbagi dua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Itu, ya. Ini jadi begitu. Minal jinnati wan nas dari yuwaswisu, ya, yuwaswisu. Nah, lagi ketemu lagi, cari lagi. Ya, cari lagi jumlah fi'liyah yuwaswisu. Yuwaswisu fi'il kan pasti membentuk jumlah fi'liyah. Kebetulan di sini tidak disebutkan maf'ulnya, fa'ilnya sudah ketahuan, kan khonnas. Lihat ya, huwa kan yuwaswisu, huwa kan alladzi, yaitu al-khonnas, ya. Huwa itu alladzi. Makanya kalau huwa, kalau bukan di depannya, di belakangnya sudah disebutkan, yaitu alladzi, yaitu al-khonnasi. Alladzi itu khonnas, ya. Yuwaswisu, ya, dia adalah fa'ilnya alladzi atau al-khonnasi. Fi sudurin nas jar majrur, ya. Majrurnya berupa sudurnya sudah dipelajari. Minal jinnati wan nas, ya, adalah siapa itu? Khonnas, siapa itu yang yuwaswisu? Siapa yang yuwaswisu? Minal jinnati wan nas. Ini jar majrur dalam rangka menjelaskan fa'ilnya. Yang yuwaswisu itu, yang membisikkan ke dalam hati manusia itu, yaitu minal jinnati wan nas, ya. Itulah ininya. Jadi ditanya-tanyakan saja. Tiap kali dapat fi'il, siapa objeknya, siapa pelakunya, subjeknya siapa, targetnya. Target dari fi'il ini, siapa dari maf'ulnya. Itu saja. Itu yang penting. Ketemukan fi'il, ketemukan fa'il, ketemukan maf'ul, dan ketemukan jar majrur yang berkaitan dengan fi'il tersebut, ya. Lihat di sini a'udzu belum selesai kan? Tidak mungkin selesai. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu berarti masuk jar majrur pertama yang berkaitan dengan a'udzu. Min syarri waswasil khannas, jar majrur masih berkaitan dengan a'udzu, ya. Begitu sampai selesai, ya. Insyaallah begini, insyaallah nanti diskusi di grup saja. Tiap kali ketemu fi'il dibahas. Kalau ada yang kurang saya tambahkan, ya. Tiap kali ketemu fi'il, latihan pekan ini, tiap ketemu fi'il dibahas jumlah fi'iliyahnya. Dibahas mana fa'ilnya, dibahas mana maf'ulnya, ya, maf'ulnya. Dibahas juga jar majrur yang masih bagian dari jumlah fi'iliyah tersebut, ya. Ya demikianlah. Semoga bermanfaat, ya. Insyaallah latihan lebih banyak, lebih bakalan paham. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.